teman-teman muda yang terkasih, ya selamat malam. Saya Suster Nurwaningsih SDP atau bahasa Indonesianya Suster Nur PI, ya. Saya berasal dari lingkungan Santo Laurentius, ya, di Girli, pinggir kali Bengawan Solo. Nah, menarik ini. Ya, saya ingin melanjutkan dari beberapa pertanyaan yang terakhir itu menjadi poin yang penting juga di dalam panggilan, ya. Yang pertama, menjadi diri sendiri itu penting, ya, dalam menghidupi panggilan, dalam menjalani panggilan, tetap menjadi diri sendiri itu penting. Nggak usah keras-keras ya, saya itu sebetulnya tomboy. Kalau suruh pakai baju suster seperti ini itu sebetulnya ya nggak begitu ya, tapi kan bisa juga diatasi ya. Ya, tidak harus pakai selalu celana panjang ya, maunya kayak gitu ya, tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu bagian yang penting. Nah, bagaimana menjadi diri sendiri? Tentu banyak juga hal-hal yang diperlukan, tidak soal keras hati dari diriku, tetapi juga dalam proses, yaitu berproses dalam pembinaan, di dalam pembimbingan, ya, dalam masa pendidikan menjadi imam atau menjadi seorang suster, bruder, gitu ya, juga frater. Lalu yang kedua bagi saya tadi soal kebiasaan dari rumah, ya. Poin pentingnya bagi saya adalah bersyukur atas keluarga atau pengalaman apapun dalam keluarga, pengalaman seperti apapun dalam keluarga. Nah, karena disitulah Tuhan itu juga berbicara dan mendidik, ya, dari setiap pribadi. Jadi bersyukur akan keadaan keluarga, lalu apapun keadaan keluarga juga hal-hal yang dilakukan di dalam keluarga. Ini bagi saya menjadi hal yang penting dan menarik. Nah, dari sanalah juga hal-hal yang Tuhan kehendaki tadi dalam proses perkembangan, baik tumbuh menjadi mungkin kalau pelajar yang seperti apa, kemudian menjadi mahasiswa atau orang yang bekerja begitu. Tapi dalam keluarga itu menjadi hal yang penting, ya. Kemudian yang berikutnya menyangkut tadi soal menjadi diri sendiri dan juga bersyukur di dalam keluarga. Inilah bagi saya menjadi poin penting bagaimana Allah itu memang mencintai secara pribadi dan memanggil itu secara pribadi. Khas sekali. Saya sebut saja, ya. Misalnya di dalam keluarga kami itu sangat dekat dengan alam, ya, suka berkebun, suka menanam dan sebagainya. Dan bukan kebetulan, saya juga punya minat di situ. Dan hal ini saya kira juga Tuhan memakai saya untuk bagaimana kedekatan dengan alam ini membantu saya untuk, ya, menjadi seorang suster biarawati dimanapun ditugaskan, ya, terlebih untuk saat-saat dimana ditugaskan ke daerah-daerah, ya, seperti ke NTT, saya pernah ditugaskan ke sana maupun di Kalimantan seperti itu. Nah, artinya menjadi diri sendiri dan menggali nilai-nilai dalam keluarga itu menjadi penting bagi saya. Nah, dari sini saya mengalami bagaimana Allah itu begitu kreatif, ya. Saya itu yang dari pinggir kali, anak dari alam begitu, tidak banyak punya kemampuan macam-macam sebetulnya. Tapi di dalam proses pembinaan di dalam biara itu kok karena mencoba dan terbuka itu saya kemudian banyak menemukan hal-hal yang baru yang menjadi potensi saya yang kemudian berkembang, ya. Saya dulu pernah ya pegang HP, pegang seperti itu, bisa membuat video dan sebagainya. Tetapi hal itu terus berjalan. Mengenai musik segala, di keluarga kami tidak ada kebiasaan mendengarkan musik atau main musik. Tetapi dengan keterbukaan dan dengan pembimbingan seperti itu, kemudian banyak hal itu menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, dari sana saya semakin meyakini bahwa panggilan itu selain misteri tetapi juga rahmat. Karena rahmat Tuhan itu cukup bagi saya. Ini yang saya pegang, ya. Rahmat Tuhan itu cukup bagi saya karena
dia tidak pernah mengingkari janjinya untuk mengasihi saya secara pribadi dan menyertai saya. Nah, saya sekarang ini tahun 2020 kemarin saya 25 tahun ya sebagai suster penyelenggaraan ilahi. Nah, ini kalau bukan karena cinta Tuhan yang spesial untuk saya, tapi juga karena kreativitas Tuhan dalam hidup saya dengan berbagai macam peristiwa dan situasinya, tentu 25 tahun itu sebagai satu perjalanan yang entah dapat dicapai atau tidak ya, tapi pengalaman inilah yang bagi saya menguatkan, terlebih sebagai suster penyelenggaraan ilahi, iman akan penyelenggaraan ilahi itu atau Allah yang menyelenggarakan itu sangat konkret kita alami dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam keluarga. Nah, mungkin itu Frater Boni dan para suster serta Romo yang dapat saya bagikan dari perjalanan panggilan saya.